Ya, halo, apa kabarnya ini ya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, eh, mahasiswa Stekom semua ya, tidak kekurangan satu apapun gitu ya, amin ya. Oke, untuk eh, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kuantor gitu ya. Jadi kuantor ini banyak direpresentasikan dengan simbol-simbol matematis ya. Oke, langsung saja gitu ya. Oke, kuantor ini yang akan saya jelaskan, ini pernyataan ya. Pernyataan kuantor itu seperti apa gitu ya. Jadi misalkan PX ini ya. P punya anggota E kan gitu ya. Proposisi P gitu ya. Adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan Q adalah sebuah himpunan gitu ya. Maka P adalah fungsi proposisi jika setiap X anggota dari D ya. Ini berlaku PX adalah sebuah proposisi gitu ya. Nah, oke, misalkan ya, ini contoh yang gampang saja ini. Misalkan PX adalah pernyataan dengan X adalah sebuah bilangan bulat ya. Nah, ini misalkan D-nya itu himpunan bilangan bulat positif gitu ya. Maka itu bisa ditulis ya. Maka fungsi proposisi PX dapat ditulis jika X sama dengan 1, maka proposisinya ya, dan 1 adalah bilangan bulat genap gitu ya. Terus jika X 2, maka proposisinya dan 2 adalah bilangan bulat genap ya. Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi dapat kita lihat ada sejumlah kuantitas ya, kuantitas proposisi yang benar. Jadi untuk menyatakan kuantitas suatu objek dalam proposisi tersebut itu dinyatakan dalam notasi disebut kuantor ya. Jadi ini kuantor adalah notasinya gitu. Nah, ini macam-macam kuantor yang sering digunakan dalam proposisi gitu ya. Untuk setiap X gitu ya. Nah, setiap X, PX disebut kuantor universal. Simbolnya seperti ini ya. Ini kuantor universal, simbolnya kayak A kebalik seperti itu ya. Terus universal itu yang kedua beberapa ya, untuk beberapa ya. Paling sedikit 1 ya. PX disebut kuantor esensial ya. Simbolnya seperti huruf E ini ya. Huruf E dibalik. Jadi kalau ini seluruhnya universal, A kebalik. Kalau yang ini huruf E dibalik itu menghadap ke kiri, itu esensial ya gitu ya. Itu bacanya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Misalkan ya, himpunan X itu himpunan warga negara Indonesia ya. Himpunan X-nya seluruh warga negara Indonesia ya, X-nya ya. P-nya predikat membayar pajak, itu dibuat P. Terus R-nya membeli printer gitu ya. Oke, kalau universal X PX itu bacanya itu artinya semua warga negara membayar pajak ya. Jadi X-nya kan tadi seluruh warga negara Indonesia ya. P-nya yang membayar pajak, ini kuantor universal, berarti seluruh warga negara membayar pajak. Ini ya, simbol yang pertama itu ya. Terus esensial X, RX dan PX ya. Oke, sekali lagi kalau esensial itu beberapa artinya ya. Jadi kalimatnya itu bisa berarti ada beberapa warga negara pembeli printer dan membayar pajak gitu ya. Nah, itu ya. Ada beberapa warga negara membeli printer, membayar pajak. Ini esensial.
Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, universal X Rx, jika ya berarti jika esensial X Rx maka Px ini ya. Artinya setiap warga negara ini ya. Setiap warga negara kan artinya semua ya, universal. Jika membeli printer maka membayar pajak gitu ya. Ini ingat ini ya, simbol implikasi ya, jika maka ya. Oke, terus berikutnya esensial Rx dan negasi Px ya. Negasi ini ya, negasi bisa P nya di depan sini dan di atas stripnya itu ya. Ini artinya ada warga negara, ada ini beberapa ya, esensial, ada warga negara membeli printer dan tidak membayar pajak. Nah, ini sini dan ini ya, ini dan ini tidak ya. Memang kenyataannya seperti itu ya. Itu printer kan kadang tidak dipajak PPN ya, PPN-nya. Oke, itu contoh-contoh penggunaan dari kuantor universal gitu ya. Nah, kuantor juga ini dapat dinegasikan dan itu ada ekivalennya ya. Kalau negasi itu tidak ya, tidak semua X itu sama dengan beberapa esensial X ya, beberapa X ya. Terus kalau tidak esensial X sama dengan semua X gitu ya, itu ekivalennya. Terus ini juga berarti dapat digunakan nih rumus dasarnya, berarti negasi universal X Px sama dengan esensial X Px gitu ya. P nya nih negasi ya. Terus ini juga diekivalenkan, negasi esensial X Px sama dengan universal X negasi Px gitu ya, tidak X gitu ya, tidak P sorry. Terus negasi universal X Px maka Qx itu bisa juga ekivalennya seperti ini ya, esensial X jika tidak Px maka Qx gitu ya. Nah ini terus dengan persamaannya bisa menjadi yang bawah ini, esensial X Px dan Qx gitu. Nah, oke. Terus berikutnya esensial X Px maka Qx gitu ya. Nah, ini juga persamaannya seperti ini. Universal X negasi dari Px maka Qx. Nah, terus bisa menjadi seperti ini ya. Ya, ini ingat ekivalen ya. Universal X Px dan Qx ya ini. Oke, itu negasi kuantor itu. Nah, oke, itu penjelasan saya mengenai kuantor ya. Apa itu? Tentang kuantor atau di sini kuantor pernyataan yang bisa dijadikan dari proposisi gitu ya. Oke, semoga ini paham dan dapat mudah menyerap mata kuliah ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya.